Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia, selalu dimurahkan segala rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Oh, kisah-kisah dari Bang Aldi selalu enak banget ya alur untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi. Siapin kopinya, siapin cemilanya, ambil posisi terbaik. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Jawa Barat. Kisah kelam di Haur Hejo. Truk tronton yang mengangkut Harry dan rekan-rekannya baru saja tiba di suatu perkampungan yang jauh dari hingar-bingar ibu kota. Di belakangnya tampak satu tronton lagi yang juga membawa puluhan siswa SMP dan karung-karung logistik. Murid-murid tersebut merupakan calon anggota organisasi sejenis pramuka yang akan segera dilantik. Namun, sebelum benar-benar dilantik, mental mereka harus ditempa terlebih dulu di tempat itu. Walaupun langit cerah, namun dari arah selatan sudah terlihat sekumpulan awan kelabu yang tak lama lagi akan menyembunyikan matahari. Harry segera memberitakan anak buahnya untuk menentukan rumah tinggal bagi para calon tersebut. Fahdi dan Husnul jadi orang yang bertanggung jawab mengatur bagian tadi, sedangkan Yuni dan Linda ditugaskan untuk mendata ulang perbekalan. Selepas sholat zuhur dan makan siang, beberapa guru pembimbing tampak beristirahat sejenak di beranda kantor kelurahan. Kira-kira ada 6 buah rumah warga desa yang disewa untuk dijadikan tempat tinggal sementara bagi rombongan tersebut. Setengah jam kemudian, Fahdi dan Husnul kembali dari tugasnya dan segera menghampiri Harry. Harry, yang sedang tidak mengerjakan apa-apa, sengaja membiarkan kedua pemuda itu datang ke arahnya. "Gimana? Anak-anak udah pada kebagian rumah belum?" tanya Harry. "Aman kak, rumah khusus cewek ada di persimpangan. Nah, kalau yang cowok sengaja ditaruh di rumah paling ujung," jawab Fadi. "Bagus. Terus kalian sudah ketemu sama si ibu yang nanti rumahnya bakal kita tempatin?" tanya Harry lagi. "Sudah kak, barusan si ibunya bilang kalau kita sudah bisa langsung nempatin rumahnya." Kali ini giliran Husnul yang menjawab. "Mantap. Setelah Yuni dan Linda selesai urus logistik, kita langsung ke rumah si ibu buat bahas rencana nanti malam," ujar Harry. Fadi dan Husnul kompak mengangguk. Sambil menunggu Yuni dan Linda, kedua lelaki itu memilih untuk beristirahat di sebuah warung yang didirikan di bawah pohon. Sementara itu, Harry dipanggil beberapa guru untuk datang ke rumah yang ditempati ketua yayasan. Rupanya ada pembahasan teknis perihal acara pelantikan yang harus dibicarakan bersama ketua RT dan RW setempat. "Ini rombongan sekolah dari Jakarta, Dek?" tanya si ibu warung kepada Fadi. "Betul, Bu. Kami dari Jakarta," balas Fadi. "Oh, begitu. Sekolah apa? Negeri apa swasta?" "Wah, sekolah swasta, Bu, punya yayasan. Nah, itu orang yayasannya nempatin rumah di sebelah rumah Pak RT," saud Fadi sambil menunjuk ke rumah panggung yang ditempati orang-orang yayasan. Si penjaga warung itu mengangguk, lalu kembali meneruskan pekerjaannya. Perempuan parubaya itu tampak membalikan oncom goreng yang sudah setengah matang ke sisi yang satunya lagi. Sambil menunggu gorengan tadi matang seutuhnya, ia pun segera mengiris daun bawang lalu memasukkannya ke dalam adonan. Memangnya acara pelantikannya kapan, Dek?" tanya salah seorang pria yang kebetulan sedang makan di sebelah Fadi. "Wah, kalau acara pelantikannya sih besok, Mang. Nanti selepas Isya kami rencananya mau survei tempat buat melakukan jurit malam. Kira-kira ada rekomendasi tempat yang cocok nggak, Mang?" jelas Fadi. "Anu, jurit
Malam tenaon, ucap orang itu dengan wajah kebingungan. Fahdi tersenyum melihat ekspresi lelaki tersebut yang betul-betul menunjukkan rasa keingintahuannya. Fahdi lantas memberi gestur berupa kedipan mata kepada Husnul agar ia yang gantian memberi penjelasan. Husnul mengangguk dan mulai menjelaskan kepada orang yang kebingungan itu. Jadi, jurit malam itu kegiatan yang dilakukan pada malam hari untuk melatih mental si calon anggota yang bakal dilantik, Mang. Biasanya sih dilakukan sekitar jam 11 atau jam 12 malam. Oh, iya iya, saya mah paham. Ya kayak semacam acara uji nyali gitu atau uka-uka gitu kan ya? Timpal si ibu warung. Uka-uka. Fadi tersenyum geli. Ya, semacam itulah pokoknya. Nah, kalau ibu atau mamang ini punya usul tempat yang cocok, nanti akan kami informasikan ke senior kami biar bisa disurvei dulu lokasinya. Timpal Husnul. Oh, kalau itu mah ada. Coba aja kalian cek ke Palayu atau ke Babakan. Barangkali tempatnya cocok, balas si pria tadi. Ah, baik Mang, terima kasih ya untuk informasinya. Nanti akan saya sampaikan ke senior untuk dipertimbangkan. Ucap Fahdi. Hmm, apa mau sekalian coba lokasi yang di Haurejo? Celetuk orang itu lagi. Fahdi dan Husnul sama-sama tidak bisa mengiyakan sebab keputusan bukan di tangan mereka. Namun si ibu pemilik warung menoleh ke arah pria tersebut dengan wajah yang diliputi perasaan cemas sekaligus kesal. Si mamang nanonan sih, tegur si ibu. Ampura, itu mah heureuy cuma bercanda. Balas lelaki itu sambil cengengesan. Kini gantian Fadi dan Husnul yang tampak heran melihat si penjaga warung mengomeli pria tadi. Orang itu akhirnya meminta maaf baik kepada si ibu warung maupun kepada Fadi dan Husnul. Jelas saja, kedua pemuda tersebut malah semakin bingung sebab menurutnya orang tadi tidak mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan. Kenapa harus minta maaf, Mang? Tanya Fadi. Oh, iya, soalnya tempat yang terakhir saya sebutkan itu bukan tempat yang pantas untuk dikunjungi. Maka dari itu saya minta maaf. Barusan saya mah keceplosan, jawab pria tersebut. Gak pantas untuk dikunjungi, gimana maksudnya Bang? Saya nggak paham deh. Fadi mengulangi pertanyaannya. Sebelum si pria tadi memberikan penjelasan lebih rinci mengenai Haur Hejo, si ibu warung buru-buru membalikan badannya ke arah Fadi dan Husnul lalu berkata, sudah, intinya teh kalian jangan pernah ke tempat itu. Kalau Palayu atau Babakan saya rasa masih aman. Oh, baik-baik Bu, kami paham, saud Fadi. 5 menit kemudian, Yuni dan Linda menyusul ke warung dan mengatakan kepada Fadi jika pekerjaannya telah selesai. Selepas membayar air teh dan beberapa potong pisang serta oncom goreng, Fadi bersama ketiga orang itu pun segera pergi meninggalkan warung. Kini mereka mulai menyusuri jalan setapak menuju sebuah rumah panggung yang berdiri di sisi sawah. Bangunan itu benar-benar masih mempertahankan keotentikannya sebagai rumah tradisional yang sederhana namun sedap dipandang mata. Setelah beramah-tamah dengan si pemilik rumah, mereka segera memasukkan tas dan perbekalannya ke dalam kamar. Fari, Harry dan Husnul mengambil alih kamar depan, Yuni dan Linda di tengah, sedangkan si pemilik rumah menempati kamar di ruangan paling belakang. Tak terasa, jarum jam nyaris berlabuh di tepi angka 3. Terdengar guntur bergemuruh dari balik awan mendung. Yuni dan Lida terlelap di dalam kamarnya akibat perjalanan panjang yang melelahkan. Sementara itu, Fadi dan Husnul tengah menikmati suasana sore hari di beranda rumah yang langsung berhadapan dengan area persawahan. Asap tipis tampak mengepul dari beberapa potong talas goreng dan pisang rebus yang tersaji di atas piring plastik. Beberapa waktu lalu, si ibu pemilik rumah sengaja menyediakan kudapan itu kepada Fadi dan Husnul. Wah, di sini hawanya sejuk banget ya. Gak gerah atau sumpah kayak di Jakarta. Sumpah, gua kayaknya bakalan betah deh seandainya bisa lebih lama dari sini. Celetuk Fadi seraya memandang lurus ke arah perbukitan yang tampak asri oleh rimbunan. Iya sih, situ betah. Tapi yang punya rumah bisa gerah. Timpal Husnul. Loh, apa emangnya? Ya iyalah, yang punya rumah sibuk di sawah. Nah, lu cuma bengong-bengong di rumah doang. Fahdi memasang wajah masam, lantas memalingkan wajahnya lagi ke arah perbukitan.
Sementara itu, Husnul tak henti-hentinya terkekeh. Puas rasanya ia mematahkan omongan Fahdi barusan, sadar jika kawannya itu terlalu baperan. Husnul segera merogoh rokoknya dari balik saku celana. Masih ada 4 batang yang tersisa. Cukup rasanya untuk dinikmati sore ini. Udah gak usah ngambek. Tuh, isep deh tuh. Betah banget dari tadi ngopi tapi gak ada rokoknya. Ujar Husnul seraya meletakkan bungkus rokoknya di sebelah Fadi. Fadi berdiri ke sebelah dan tanpa basa-basi ia segera menyambar sebatang rokok yang tersembunyi di balik kemasannya. Kali ini tak ada sepatah kata pun yang terucap sebab keduanya tampak tenggelam dalam lamunan masing-masing. Kesejukan dan anggunnya pemandangan yang tersaji di beranda rumah membuat mereka enggan melewati momen-momen yang mustahil terjadi di ibu kota. Seorang lelaki tua yang rambutnya sudah memutih tampak menaiki anak-anak tangga sambil memanggul karung yang kotor oleh sisa-sisa tanah. Di sisi pinggangnya terdapat sebilah golok yang terselip di antara lilitan sarung. Pria itu tersenyum ramah seraya membungkukkan badannya ketika lewat di hadapan Fadi dan Husnul. "Punten Jang," ucapnya. "Silakan Pak," balas Fadi dan Husnul. Lelaki tua itu berhenti di depan pintu rumah sambil melepas alas kakinya. Tak lama kemudian ia meletakkan karung yang ternyata berisi singkong ke atas tanah. "Maaf Pak, Bapak mau ngapain ya?" Celetuk Fahdi yang sadar jika lelaki itu kini akan masuk ke dalam rumah. "Mau ke dalam Jang?" jawab si bapak tua. Dari dalam rumah terdengar langkah kaki yang berderap di atas bila-bila lantai kayu. Tak berselang lama muncullah ibu pemilik rumah yang masih mengenakan mukena. "Punten dek, itu suami saya. Dia mah baru pulang dari kebun," kata si ibu. "Astagfirullahaladzim. Maaf Pak, maafin saya," ucap Fadi dengan perasaan malu. Buru-buru Fadi menghampiri si bapak untuk mencium tangan. Si bapak bisa memaklumi. Ia malah memerintahkan istrinya untuk menggoreng singkong-singkong tersebut agar bisa disajikan kepada Fadi dan Husnul. "Udah Pak, gak usah repot-repot. Barusan kami sudah disuguhi talas sama pisang rebus," kata Fadi dengan ekspresi yang masih terlihat kikuk. "Gak apa-apa tuh Jang. Lagi pula singkongnya terlalu banyak kalau hanya dinikmati oleh kami berdua. Sudah, kalian tunggu saja di sini ya sambil menikmati suasana sore. Saya mau mandi dulu lalu sholat asar," balas si bapak sambil menepuk-nepuk bau Fadi. Lelaki itu pun kembali mengangkut karung singkong, lalu beranjak masuk ke dalam rumah bersama istrinya, Husnul, yang sejak tadi berusaha menahan diri, akhirnya tak kuasa melepaskan gelak tawanya. Kesalahpahaman yang terjadi beberapa saat lalu selalu terbayang dalam benaknya. "Gile lu, masa iya yang punya rumah lu tahan buat masuk? Emangnya lu pikir si bapak itu siapa?" tanya Husnul dengan suara yang dipelankan. Fadi tidak segera menjawab. Ia tampak menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan keadaan sudah aman. Setelah itu, barulah Fadi lebih mendekat ke arah Husnul sambil berkata, "Gua kira tadinya tukang singkong, makanya gua tahan pas dia mau masuk ke dalam rumah." "Wah parah lu, untung aja si bapaknya gak tersinggung," balas Husnul lagi yang lagi-lagi terkekeh. "Udah, gak usah dibahas lagi yang gituan. Untung si Yuni sama Lindo udah pada tidur. Ya kalau enggak, mereka berdua pasti bakalan ngeledekin gua." Husnul bersedih tidak membahas lagi kejadian tadi sebab Fadi terlalu sensitif bila dirinya dijadikan bahan tertawaan. Akhirnya, kedua pemuda tersebut kembali bungkam meski mulutnya tak bisa diam untuk berhenti mengunyah. Hendy Talki yang tergeletak di atas meja ruang tamu bergemerisik. Suaranya sontak membangunkan Fadi yang terlelap di kursi panjang. Meski kelopak matanya masih terasa berat untuk diajak melek, namun ia segera sadar jika panggilan tadi berasal dari seniornya, Harry. Buru-buru Fadi bangun dan meraih alat komunikasi tersebut. "Masuk Kak," ucap Fadi. Hendy Talkie itu kembali menciptakan suara berisik, namun tak lama kemudian terdengar suara Harry dari celah-celah speakernya. Fadi, yang lain mana ya?" "Masih pada tidur Kak," balas Fadi sembari melirik ke arah kamar yang ditempati Yuni dan Linda. "Oke nggak apa-apa. Dengar ya, saya masih di rumah ketua yayasan. Kalau hujan sudah reda, kamu sama yang lain langsung aja jemput saya di sini, biar kita bisa langsung survei lokasi buat nanti jurit malam," tegas Harry. "Siap Kak, nanti saya kabarin ke anak-anak," saut Fadi.
Panggilan terhenti, gemerisik pada handy-talkie tak lagi terdengar, kini hanya terdengar rintik-rintik yang menghantam genting dan permukaan tanah. Fadi melongo ke arah luar melalui jendela kaca, langit beranjak suram seiring kepergian sang surya dari singgasananya. Perbukitan hijau yang tadi siang tampak berbaris membagari perkampungan, kini hanya berupa bayangan kelabu saja. Lanskap alam pedesaan samar-samar tertutup derasnya hujan dan tirai kabut. "Hujannya belum berhenti ya?" tanya Linda yang baru saja terjaga. "Ya, kasihan Kak Heri. Dia masih kejebak di rumah yang ditempati ketua yayasan," sahut Fadi dengan pandangan yang tetap menuju ke perbukitan. Linda menggeliatkan tubuhnya, lalu beranjak turun dari ranjang. Perempuan muda itu duduk di sebelah Fadi, lalu turut menyaksikan suasana perkampungan di ambang petang. Beberapa kali mulutnya menguap. Sesaat kemudian, Linda berdiri untuk menutup sedikit jendela agar air hujan tidak tampias ke dalam ruangan. "Lin, mendingan kamu bangunin Yuni deh terus makan. Soalnya Kak Heri itu nyuruh kita ke rumah ketua yayasan kalau hujannya nanti sudah reda," kata Fadi. "Kita nyusul Kak Heri ke rumah ketua yayasan?" Linda balik bertanya. "Ya, biar nanti kita bisa langsung survei lokasi buat acara jurit malam," jelas Fadi. Linda memberi anggukan meski tubuhnya masih betah selonjoran di kursi panjang. Dari dalam kamar yang tak berpintu, tampak Yuni sudah terbangun. Perempuan itu duduk sambil membetulkan rambut panjangnya yang kusut berantakan. "Yun, kamu sama Linda makan dulu ya. Setelah hujan reda, kita langsung ke rumah ketua yayasan. Jangan lupa bawa lampu senter soalnya kita bakalan survei tempat buat jurit malam." Kembali Fadi mengulangi kalimatnya. Yuni beranjak dari tempat tidurnya, lalu menghampiri Linda di kursi panjang. Ia meraih tangan Linda dan berusaha membangunkan teman tidurnya itu meski terkesan setengah hati. "Ayo deh Lin, kita makan dulu. Kayaknya sebentar lagi hujannya bakal reda deh," ujar Yuni yang masih terus memaksa Linda untuk terbangun. Linda melengok, namun tetap membiarkan Yuni menarik-narik tangannya. Ia akhirnya bangun juga, lalu mulai membuka nasi bungkus yang tadi siang dibagikan oleh pihak sekolah. Yuni dan Linda lalu menyantap hidangan itu, walau tak lagi hangat dan tidak sesedap beberapa waktu lalu. Senja berlalu, berganti rupa jadi nuansa temaram. Kilat berkali-kali merambat di balik awan, membuat cakrawala yang gelap jadi berkilauan. Hujan mulai berkurang intensitasnya, pertanda bagi Fadi dan kawan-kawan harus bersiap diri untuk menyusul Harry. Husnul tidak ingin terburu-buru pergi, sebab ia masih ingin menuntaskan sebatang kereteka lagi. "Sebat dulu ah, mumpung si Linda sama Yuni masih pada sholat isya," ucapnya seraya menghisap batang rokok yang kini sudah bertengger di bibirnya. Fadi tidak merespon, selain jemarinya turut memburu sebatang rokok milik Husnul. Ujung rokok tampak menyala dan membakar rajangan tembakau yang terbungkus kertas tipis. Asap putih mengepul di dalam ruangan, lalu lebur akibat dimpas angin dingin yang berembus. Sekali lagi, handy talkie itu kembali bergemerisik di tengah-tengah keheningan. Tepat pukul 8, Fahdi dan ketiga rekannya sudah berada di depan rumah yang ditempati ketua yayasan. Sesuai rencana tadi sore, mereka pun akhirnya memutuskan untuk survei lokasi jurit malam meskipun hari sudah gelap. Hujan deras betul-betul menunda rencana yang telah dibuat. Alhasil, kini mereka harus berpacu dengan waktu. Suara langkah kaki terdengar bersahutan, menyusuri jalanan tanah yang licin dan basah. Sorot lampu senter berkelebatan membelah gelapnya malam. Sayup-sayup telinga mereka bisa menangkap riuh kemeriahan acara malam yang tengah berlangsung di balai desa. Heri bersyukur sebab beberapa guru bersedia mengisi acara malam menggantikan peran Fadi, Husnul, Linda, dan Yuni. Fari, kamu udah dapat informasi belum mengenai lokasi mana yang akan dijadikan tempat jurit malam?" tanya Heri. Sudah kak, saya dapat 2 opsi, Palayu dan Babakan," saut Padi. Kayaknya kalau Palayu nggak memungkinkan deh. Soalnya kata PRT, warga sana terlalu sensitif sama suara-suara berisik gitu," timpal Heri. Kalau gitu kita coba ke Babakan aja kak. Siapa tahu tempatnya cocok," usul Yuni. Heri setuju dengan usul dari Yuni. Segera saja ia memerintahkan keempat anak buahnya untuk berputar haluan menuju satu tempat bernama Babakan.
Mereka sama sekali tidak tahu tempat apa itu. Bahkan mereka belum dapat gambaran apa-apa tentang lokasi yang akan dikunjunginya. Namun mereka tetap optimis sebab tak ada seorang pun yang punya prasangka negatif atau disusupi firasat kurang mengenakan. 10 menit berlalu, Harry dan rekan-rekannya sudah tiba di satu lapangan luas yang dikelilingi oleh perkebunan singkong dan pisang. Fadi dan Husnul segera menyusuri tempat itu sambil memeriksa kondisi lapangan yang hampir setengahnya tergenang air. Yuni beberapa kali menggerutu lantaran sneakers yang dikenakannya amblas di jalur berlumpur, sedangkan Linda dan Harry sibuk mengutarakan opini masing-masing terkait lokasi tersebut. 5 menit kemudian, Fahdi, Husnul dan Yuni kembali berkumpul bersama Harry dan Linda di tengah lapangan. Kini mereka harus bisa memutuskan perihal kelayakan lokasi tersebut untuk dijadikan tempat jurit malam. Kawan-kawan, gimana menurut kalian? Apa kita tetap menggunakan lokasi ini atau harus mencari tempat yang lebih dekat lagi? Tanya Harry. Kalau menurut saya sih, sebaiknya kita cari lokasi lain deh, Kak. Sal Fahdi. Iya, saya setuju. Soalnya di sini benar-benar becek dan berlumpur. Selain itu jaraknya juga terlalu jauh dari rumah para peserta pelantikan. Husnul menimpali. Harry manggut-manggut sambil memegangi dagunya yang tak berjanggut. Yuni dan Linda juga sepertinya sepakat dengan yang dikatakan kedua pemuda tadi. Harry tidak ingin egois, meski sebenarnya ia menganggap tempat tersebut cukup ideal untuk acara jurit malam. Tapi alih-alih menyetujui usul barusan, Harry malah membuat satu opsi. Gini aja deh, kalau memang kalian ada saran tempat yang lebih layak dan lebih dekat, katakan aja deh. Tapi kalau sekiranya otak kalian buntu, ya mau gak mau kita harus milih tempat ini. Fadi dan ketiga rekannya sama-sama ning sebab mereka tidak menyangka jika Harry belum sepenuhnya setuju dengan usulan tadi. Mereka tampak berpikir keras mencari alternatif yang mungkin lebih dekat untuk ditempuh. Sementara Yuni dan Linda terlihat lebih santai sebab mereka berdua merasa tidak ditugaskan untuk itu. Beberapa saat kemudian, Husnul mendekat ke arah Fahdi sambil merangkul baunya. Apa kita coba survei ke tempat yang tadi siang disebutin nama si Mamang ya? Bisik Husnul. Mamang? Mamang yang mana? Fahdi balik bertanya. Itu loh, yang tadi siang makan di warung depan kelurahan. Timpal Husnul lagi. Fahdi baru ingat. Ia mengangguk berkali-kali. Hanya saja ia lupa nama tempat yang disebutkan oleh lelaki di warung tadi. Fahdi pun bertanya kepada Husnul. Lo masih ingat gak nama tempatnya? Kalau nggak salah nama tempatnya apa tadi? Haurejo. Ya, Haurejo. Balas Husnul. Setelah selesai berunding, Fadi dan Husnul akhirnya memberanikan diri untuk mengusulkan satu tempat bernama Haurejo kepada Harry. Dan tidak disangka, Harry kaget dengan saran dari kedua anak buahnya tadi. Hah? Dari mana kalian tahu tempat itu? Seru Harry. Anu kak, tadi siang tuh ada salah seorang warga yang menyarankan tempat itu, tapi ujung-ujungnya dia malah minta kami untuk tidak survei ke lokasi itu. Jelas Husnul. Saya juga tadi sore sempat diingatkan oleh Pak RT agar kita tidak survei ke tempat itu. Tapi beliau sama sekali nggak ngasih tahu apa alasannya. Harry menimpali. Ya kalau sekiranya memang ada larangan ke sana, ya sebaiknya sih jangan. Bisa aja kan jaraknya lebih jauh atau lebih sulit untuk dilalui. Celetuk Yuni yang dengan segera disetujui Linda. Gimana nih? Terus jadinya kita mau pakai tempat yang mana? Sambut Harry dengan suara meninggi. Fandi, Husnul, Yuni juga Linda Bungkam tak tahu harus berkata apa. Merasa jengkel dengan sikap pelin-pelan anak buahnya, Harry mengambil inisiatif keputusan. Yaudah, di sini kan saya yang bikin keputusan. Sekarang kita balik arah ke Haurejo. Kita sudah nggak punya banyak waktu lagi. Tutup Harry tegas, tak ada bantahan atau penolakan atas perintah tadi. Baik Fahdi dan ketiga rekannya cukup tahu dengan watak keras kepala seniornya yang satu ini. Alhasil mereka hanya bisa menurut dengan wajah cemberut.
Suara serangga malam mengiringi perjalanan Harry dan keempat anak buahnya untuk menuju simpang desa sebab di situ terpancang papan petunjuk arah. Memang tidak butuh waktu lama untuk menuju ke sana, namun jalur tanah yang basah membuat mereka harus lebih teliti memilah langkah. Sayup-sayup suara gaduh di balai desa kembali terdengar, pertanda jika sesaat lagi mereka akan memasuki perkampungan. Perasaan cemas muncul ketika ia akan melewati balai desa. Ya udah, langsung bablas saja. Gak usah melipir ke balai desa. Kalau sampai ketahuan orang yayasan bisa repot urusannya. Celetuk Harry. Keempat anak buah Harry kali ini kompak mengiyakan tentu saja. Nyali mereka selalu ciut manakala terlintas pemikiran untuk menolak perintah sang senior. Sekitar 4 hingga 5 pedagang tampak memenuhi pelataran lapangan di depan balai desa, mulai dari pedagang bakso, gorengan, hingga sate marangi hadir di situ. Tentu saja, warga kampung tidak akan melewati momen tersebut. Dengan adanya kegiatan yang diadakan di desa mereka pastinya akan membawa dampak baik bagi perekonomian masyarakat setempat. Jalannya nunduk. Jangan ada yang tengok kiri atau kanan. Perintah Harry begitu melewati depan balai desa. Mereka akhirnya berhasil melalui kerumunan massa yang tengah menikmati jajanan atau sedang menonton acara malam yang diadakan di balai desa. Di sisi lapangan, ada sekitar 3 orang guru yang tampak asyik bercengkrama sambil menikmati rokok. Ketiga guru tadi tidak menyadari jika Harry dan anak buahnya baru saja lewat di hadapan mereka. Lega rasanya. Mereka ngeliat kita, ucap Husnul sambil mengusap dada. Udah, sekarang kita fokus mencari papan petunjuk arah. Jangan sampai teralihkan hal lain dulu, sahut Harry yang tetap serius dan terkesan kaku. Singkat cerita, mereka telah tiba di persimpangan desa. Sebilah papan berbentuk anak panah dan bertuliskan Haur Hejo tampak di hadapan keempat orang tadi. Papan tersebut menunjukkan arah ke selatan, yang mana di bagian itu sama sekali tidak ada perkampungan atau persawahan. Sampai sini, jalanan sudah tidak lagi dilapisi aspal. Sebagai gantinya adalah jalur berbatu yang akan terus menuntun mereka hingga ke tempat yang dituju. Kak, ini kok jalurnya kayak gini deh? Apa nggak salah arah? Tanya Yuni. Ya enggak dong, orang barusan ada papan petunjuknya. Lagi pula pengaspalan memang belum sampai ke arah sana. Jelas Harry. Dah, ikuti jalan yang ada aja. Lebih baik jalurnya berbatu daripada becek seperti dibabakan. Imbuhnya lagi. Mereka kembali mengayunkan langkah kakinya di atas jalur berbatu yang semakin lama semakin menanjak. Baru 10 menit melangkah saja, wajah kelima orang tadi mulai dibasahi peluh. Dari titik itu, kemeriahan yang sedang berlangsung di gedung balai desa perlahan tenggelam oleh nyanyian jangkrik dan burung hantu. Harry beserta kawan-kawan menoleh ke sebelah kanan. Di bawah sana tampak gemerlap lampu rumah-rumah penduduk yang berpendaran menghiasi suasana malam. Bagus banget ya pemandangan dari atas sini. Yuni memulai kembali percakapan. Iya, sayang banget jalur di sini belum dibagusin. Husnul menimpali. Fandi yang rupanya sudah gatal untuk ikut mengobrol hanya mampu menguping dan menelaah setiap omongan teman-temannya saja. Ia sama kakunya dengan Harry. Bahkan sifat Harry sedikit banyak telah mempengaruhi kepribadian Fandi. Mungkin Fandi mengidolakan sosok Harry yang menurutnya tegas tapi juga sok senioritas. Kalian berdua berisik banget sih. Fokus aja deh ke jalanan. Fandi memotong obrolan Husnul dan Yuni. Kamu ini kaku banget sih. Hidup itu dibawa santai aja. Gak usah terlalu kaku, serius kayak gitu. Timpal lidah dengan nada sewot. Tahu tuh, bapak gue aja yang tentara masih suka bercanda. Yuni menimpali. Yoi, Linda, gue demen banget ya kalau lu udah nyerocos gitu. Sambung Husnul kegirangan. Fandi tidak berkutik dan juga tidak membalas kalimat menolak tadi, namun diam-diam. Yang justru merasa tersindir yaitu Harry. Meski demikian, Harry enggan menimpali ocehan Linda. Pemuda itu lebih pilih memendamnya dalam hati daripada berterus terang secara langsung. Untuk seterusnya, Linda, Husnul dan Yuni kembali menyemarakan perjalanan mereka dengan senda gurau, berbanding terbalik dengan Fandi dan Harry yang terlalu gengsi dan terkesan jaim untuk bergabung dalam obrolan.
Sepanjang tanjakan berbatu itu kini dipenuhi oleh sekelebatan cahaya senter. Keheningan pecah oleh suara dengus nafas yang saling bersautan dengan derap langkah. Sesekali kehadiran kunang-kunang jadi hiburan tersendiri bagi kelima pemuda tersebut. Serangga bercahaya itu seringkali terbang di hadapan rombongan Harry dan kawan-kawan, seolah-olah sedang menunjukkan jalan. Dan benar saja, 5 menit kemudian mereka akhirnya sampai di depan plang kayu bertuliskan Haur Hejo. Harry sempat ragu, sebab di tempat itu hanya ada sekumpulan tanaman hanjuang yang berjejer di sepanjang jalan. Tidak jauh dari sisi jalan, terdapat tebing tanah setinggi 2 meteran yang pada bagian atasnya dirimbuni semak bambu. Akhirnya sampai juga, kata Husnul dengan mulut yang megap-megap lantaran kehabisan nafas. Langsung cek aja, jangan terlalu lama, biar ada waktu buat istirahat di balai desa, sambut Harry. Fadi, Husnul, Linda, dan Yuni mengangguk serempak. Selanjutnya, kelima pemuda tersebut mulai melanjutkan perjalanan sambil melakukan pengamatan di sekitaran situ. Mungkin karena jalur di tempat tadi lebih didominasi oleh bebatuan, maka air hujan tidak sampai membuatnya tergenang. Hal ini tentu jadi pertimbangan bagi Harry untuk mengadakan acara jurit malam di lokasi tersebut. Tiba-tiba saja Linda dan Yuni mendatangi Harry dari arah berlawanan. Kedua perempuan itu tampak tergesa-gesa memacu langkahnya. Harry yang merasa heran segera saja melemparkan pertanyaan. Kenapa kalian berdua kayak orang ketakutan gitu? Harry, di sini tempatnya kok agak nyeremin ya. Aku sama Yuni jadi nggak ngerasa nyaman deh, bisik Linda sembari menggosok-gosok tengkuknya. Itu cuma perasaan kamu aja. Udah, sana periksa bagian depan lagi. Saya mau coba kontak orang yayasan dulu. Serga Harry sambil mengibaskan tangannya agar Yuni dan Linda kembali memeriksa kondisi jalan di bagian depan. Dengan perasaan dongkol, Yuni maupun Linda mau tak mau kembali lagi ke posisi awalnya. Wajah Linda jadi masam dan cemberut, membuatnya tak henti-henti menggerutu. Dasar segila hormat, papa harus diturutin. Boro-boro dia mau denger omongan orang lain. Pokoknya selesai acara pelantikan ini, gue udah gak mau lagi ikut acara beginian. Yuni khawatir ocehan sahabatnya itu akan terdengar oleh Fadi ataupun Harry. Lantas ia pun segera menenangkan Linda. Sambil mengusap-ngusap punggung Linda, Yuni mulai membisikkan sesuatu. Sabar, jangan terlalu kenceng ngomel-ngomelnya. Gue juga sepemikiran deh sama lo. Linda menyimak ucapan Yuni sambil melirik ke arah kawannya. Sepertinya Yuni berhasil membuat reda amarah Linda yang tadi sempat meledak. Pokoknya setelah acara ini selesai, kita harus lupain tuh istilah loyalitas tanpa batas. Lebih baik kita fokus cari kerja. Sebab loyalitas semacam ini tuh gak akan bisa bikin kita kenyang. Sambung Yuni lagi. Ya Yun, selama ini kita cuma dijadiin kacung sama si Harry. Dia butuh tenaga para alumni, tapi sebaliknya dia tidak mengapresiasi apa yang udah kita beri, saut Linda. Tak ada lagi tanggapan karena Linda sudah merasa sedikit baikan. Yuni segera mengajak Linda untuk mengelilingi area sekitar untuk memastikan kelayakan tempat tersebut. Tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar teriakan Husnul yang seketika membuyarkan kesunyian di tempat itu. Harry, cepat sini. Harry, Linda dan Yuni kaget dengan secara spontan mereka mencari suara tadi berasal. Namun mereka tidak perlu repot-repot mencari sebab cahaya senter yang digunakan Fadi dan Husnul tampak berkelebatan dari atas tebing yang ada di sebelah kiri. Dan kini giliran Harry yang terlihat sibuk untuk mencari jalur agar bisa mendaki tebing tanah tersebut. Husnul, barusan lewat mana? Tak lama kemudian, Husnul dan Fahdi berlarian hingga sampai di bibir tebing. Harry mendongak sambil menyorotkan senter miliknya ke tempat Husnul dan Fahdi sedang berdiri. Lewat sebelah situ kak, di situ ada jalur yang tidak terlalu terjal untuk dinaiki. Husnul membalas pertanyaan Harry seraya menunjukkan jalan yang dimaksud. Loh, memangnya ada apa? Kok kamu nyuruh saya ke situ? Kalau memang di atas itu luas dan bisa dipakai untuk acara jurit malam ya udah. Yaudah turun, kita kembali lagi ke balai desa. Perintah Harry yang seperti enggan repot-repot menaiki tebing tersebut. Kak, di atas ini luas, tapi ucapan Husnul mendadak berhenti. Tapi kenapa? Kalau cuma ada pohon bambu ya nggak masalah. Yang penting kan nggak becek dan nggak lumpuran. Serga Harry. Bukan itu kak, tempatnya emang luas, tapi lagi-lagi Husnul di sini menghentikan kalimatnya.
Dari arah bawah, Yuni, Linda, dan Harry sudah merasa gemas oleh tingkah laku Husnul yang tidak tuntas mengutarakan sesuatu. Namun, alih-alih menyuruh orang itu berbicara dengan jelas, mereka malah diam sambil menanti kelanjutan dari ucapan tersebut. Tapi, tapi di sebelah sana ada 3 kuburan, sambung Husnul dengan suara bergetar. Kuburan? Kuburan siapa memangnya? Tanya Harry. Duh, nggak tahu kak. Saya nggak berani terlalu dekat ke kuburan itu, jawab Husnul yang raut wajahnya mulai dilanda kegelisahan. Kak, kalau menurut saya lebih baik kita jangan pakai tempat di sini deh buat jurit malam. Kok perasaan saya mendadak nggak enak semenjak kita ngelewatin pelang kayu di depan sana. Fadi kali ini memberanikan diri untuk mengutarakan opininya. Perasaan apa lagi sih? Nggak kamu, nggak Linda, sama aja. Hardy Carey yang kali ini benar-benar merasa jengkel atas kelakuan 2 orang anak buahnya. Dengar, sekarang itu udah hampir pukul setengah 10. Sedangkan jam 12 malam nanti, jurit malam akan dilaksanakan. Kalau sampai kalian menolak acaranya diadakan di sini, itu artinya kalian telah menggagalkan rencana yang telah saya buat di Jakarta. Imbu Harry seraya menunjuk-nunjuk ke arah Fadi dan Husnul. Bukannya begitu kak, terlepas dari perasaan gak enak yang dirasakan Fadi sama Linda, kita juga harus mengindahkan peringatan warga. Kan Pak RT-nya sendiri yang ngomong langsung ke kakak supaya kita gak pergi ke tempat ini. Selain itu, si ibu warung juga udah ngelarang kita ke sini. Sanggah Husnul yang juga mulai kesal lantaran Harry yang tetap ngotot dengan pendiriannya. Mata Harry terbelalak menatap Husnul yang dianggapnya telah lancang membantah ucapannya. Darahnya mulai mendidih. Sementara jemarinya terkepal erat seolah akan melumat Husnul yang sedang berdiri di atas sana. Dengan perasaan geram, Harry kembali meneriaki Husnul. Kita itu datang ke sini bukan untuk merusak lingkungan. Lagi pula, apa alasan mereka udah ngelarang kita? Baru juga Husnul akan menimpali, namun jemari Fadi sudah lebih dulu mendarat di pundaknya. Fadi lantas menenangkan Husnul dan memintanya untuk tidak merespon segala ocehan Harry. Husnul faham maksud dari Fadi. Ia lantas mundur agar bisa memberikan kesempatan bagi Fadi untuk bersuara. Kak, mereka itu nggak ngasih kita alasan, tapi pasti ada sebabnya, balas Fadi dengan nada yang lebih tenang. Ya apa? Bentak Harry. Ya mungkin aja tempat ini angker, makanya mereka memilih bungkam. Fadi menyudahi argumennya. Halah, angker. Angker apanya? Hari gini belum pasti pada percaya sama tahayul. Pulang kalian, biar gue sendiri aja yang meriksa keadaan di atas sana. Sekali lagi Harry menghardik keempat anak buahnya. Husnul segera menuruni tebing tanpa kata-kata, sementara Fadi masih diam di atas. Ia masih bimbang jika harus meninggalkan Harry seorang diri. Husnul langsung menghampiri Linda dan Yuni yang juga tampak tersinggung dengan ucapan Harry barusan. Husnul lalu mengajak Yuni dan Linda untuk kembali ke balai desa. Kedua perempuan tersebut dengan senang hati menuruti ajakan Husnul. Fadi, lu mau di sini? Atau barangkali lu ingin berlaga loyal sama si gila senioritas itu? Husnul mengejek Fadi. Udah, biar aja si Fadi di sini bersama sang panutannya. Selalu Linda sambil menarik lengan Husnul agar secepatnya pergi. Tanpa berbasa-basi, ketiga orang yang diusir oleh Harry mulai angkat kaki meninggalkan tempat itu. Di atas tebing, Fadi masih berdiri di antara kegamangan batinnya, sedangkan Harry masih terbakar amarah akibat merasa tidak dihargai oleh Husnul, Yuni, dan Lida. Entah apakah hubungan senior junior itu akan renggang selamanya, mereka sendiri enggan memikirkan. Fadi, Yuni, dan Linda berhasil melewati pelang kayu itu, namun baru sekitar 20 meter melangkah, tiba-tiba saja terdengar suara Fadi yang berteriak dari arah belakang. Spontan, ketiga orang itu menoleh ke arah sumber suara tersebut. Perasaan was-was dan cemas bersatu. Samar-samar mereka bisa melihat Fadi yang berlari ke arah mereka dengan wajah ketakutan. Tolong, seru Fadi sambil menunjuk-nunjuk ke arah tempat tadi. Kamu kenapa? Yuni berusaha menenangkan Fadi yang masih gelagapan. Itu Kak Heri jadi gila, ucap Fadi menuntaskan kalimat yang barusan terputus. Husnul, Linda, dan Yuni saling berpandangan karena belum paham maksud ucapan Fadi. Kalau cuma gila, tentu mereka bisa memaklumi. Gila hormat maksudmu? Celetuk Linda. Bukan itu.
Harry mendadak bertingkah aneh. Dia ngelukain wajahnya sendiri. Jelas Fadi. Hah? Kok bisa? Balas Yuni terkejut. Wah, nggak beres nih. Sebaiknya kita balik lagi ke sana deh. Takutnya si Harry bertindak yang aneh-aneh. Husnul berinisiatif mengomandoi kawan-kawannya segera. Keempat orang itu berlari menuju tempat mereka berkumpul sebelumnya kembali. Sorot cahaya senter menari-nari di antara jalur berbatu yang agak licin tak butuh waktu lama. Akhirnya mereka sampai di titik di mana tubuh Harry tampak bergerak tak beraturan sambil berteriak-teriak sendiri. Harry menjatuhkan tubuhnya lalu berguling-gulingan di tanah, kemudian bangun lalu menjambak rambut hingga mencakar-cakar wajahnya. Jemari Harry ternoda oleh darah. Bahkan Husnul dan kawan-kawan juga bisa melihat ada serpian daging yang koyak di sela kuku Harry. Astagfirullah, ucap Husnul, Yuni dan Linda secara bersamaan. Kedua perempuan tersebut terlihat syok manakala menyaksikan para seniornya itu nyaris tidak bisa lagi dikenali. Darah benar-benar menutupi seluruh wajah hingga mengotori kaos yang dikenakan Harry. Gerakan tak terduga kembali menciptakan ekspresi kengerian di wajah Husnul dan ketiga rekannya. Satu renggutan kuat membuat rambut Harry terlepas sampai kulit kepalanya ikut terlepas lagi-lagi. Darah luruh membanjiri wajah pemuda nahas tersebut hingga berceceran di permukaan tanah. Belum juga reda rasa ngeri tadi, kini Husnul, Fahdi, Linda, dan Yuni kembali dibuat terperanjat oleh aksi lainnya. Harry bangkit, lalu memukul-mukul anggota tubuhnya sendiri. Dentuman keras terdengar begitu kepalan tadi menghantam ulu hati dan dadanya. Seringai menyeramkan muncul dari wajah Harry yang bersimbah darah, lalu disusul dengan gelak tawa yang menggoyahkan nyali keempat juniornya. Yuni dan Linda saling berpelukan dan enggan melihat kengerian tadi lebih lama. Sementara Fahdi dan Husnul merasa ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi pada seniornya. Mereka yakin betul jika suara tawa barusan bukanlah milik suara Harry. Meskipun Harry biasa berteriak saat sedang melatih baris berbaris, namun ia tidak memiliki suara seberat dan sekencang itu. Kayaknya kita harus segera lapor deh ke pihak yayasan, ucap Husnul. Harry tiba-tiba saja menoleh ke arah empat pemuda tadi sambil terkekeh. Kali ini seluruh bagian mata Harry tampak memutih. Rasa takut Fadi dan Husnul mulai memuncak. Secara perlahan Husnul meminta yang lain agar bergerak mundur. Mundur semuanya, perintah Husnul. Fadi, Yuni dan Linda mundur secara perlahan dan menjauh dari Harry yang tampak masih memperhatikan gerak-gerik mereka. Langkah keempat pemuda itu mendadak tertahan akibat ada angin kencang yang tiba-tiba datang lalu berputar-putar di sekitaran situ saja. Bau busuk dan aroma anyir darah muncul dari berbagai arah. Tak lama kemudian muncul rentetan tawa menakutkan dari balik pepohonan bambu yang ada di atas tebing. Jangan panik, jangan panik. Kita sama-sama baca doa sambil terus jalan keluar dari tempat ini, ujar Husnul menyemangati ketiga kawannya yang mentalnya mulai goyah. Lantunan doa terucap dari mulut keempat orang tersebut yang kini mati-matian berusaha keluar dari situasi yang mengerikan. Walau ayunan langkah harus terjegal terpaan angin, mereka tetap melaju penuh keyakinan. Sementara dari arah belakang, ringkik tawa yang berasal dari makhluk-makhluk tak kasat mata semakin menggema dan membakar telinga. Fisik Yuni dan Linda mulai keteteran melawan hempasan angin yang seolah menghendaki tubuh mereka terseret ke tempat Harry berdiri. Dan tiba-tiba saja cengkraman kuat mendarat di betis dan pergelangan tangan Yuni. Ayo Neng, buruan bangun, seru seseorang yang mencekal tubuh Yuni. Yuni dan Linda mendongak. Ternyata sudah ada beberapa warga desa yang datang ke tempat itu untuk memberi bantuan kepada Linda dan kawan-kawan. Buru-buru Yuni dan Linda bangun, berlari ke tempat yang lebih aman. Sementara Fahdi dan Husnul sudah lebih dulu ditorong oleh beberapa guru dan orang yayasan yang juga hadir bersama warga. Tiga warga desa terlihat berjalan ke arah Harry sambil mengumandangkan takbir.
Dua dari mereka segera mencekal kedua lengan Harry dan berusaha sekuat mungkin menahan agar orang itu tidak meronta, sedangkan seorang lagi terus melafalkan ayat-ayat suci dan langsung mengusapkan telapak tangannya ke seluruh wajah Harry. Tubuh Harry meronta hebat. Jerit kesakitan menggema di sekitar situ. Tak lama kemudian, sekujur tubuh Harry mengejang lalu terkulai tak sadarkan diri. Semua orang yang menyaksikan adegan mengerikan tersebut sama-sama terenyak dan tertegun. Misteri belum terungkap, tanda tanya semakin sulit terjawab perlahan. Suasana mencekam kembali seperti sedia kala. Aroma busuk tak lagi menusuk indera penciuman. Demikian pula dengan tawa-tawa misterius yang membuat ciut nyali semuanya hilang seiring kondisi yang mulai terkendali. Malam itu, acara jurit malam yang seharusnya sudah digelar gagal dilaksanakan. Ramai-ramai warga membantu mengevakuasi Harry dan keempat anak buahnya kembali ke balai desa agar tidak terjadi kepanikan. Guru-guru lantas menyuruh seluruh siswa untuk beristirahat di rumah yang tadi siang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Keadaan desa yang biasanya sunyi dalam balutan udara dingin kini menjadi gaduh oleh riuh massa yang berkumpul di lapangan depan kelurahan. Harry dibaringkan di dalam ruangan balai desa, sedangkan Fadi, Husnul, Yuni, dan Linda terus-menerus dicecar pertanyaan dari pihak RW setempat. 3 orang guru dan ketua yayasan tampak mendampingi para pemuda tersebut yang masih terlihat sangat shock. Kenapa kalian mendatangi tempat itu? Tadi sore kan saya sudah berpesan kepada senior kalian agar tidak pergi ke sana, tanya Ramadi si ketua RT. Kami sebenarnya tidak mau ke sana, Pak. Kami terpaksa survei lokasi jurit malam ke tempat itu karena dibabakan jalurnya becek dan berlumpur, jawab Fadi. Rahmandi manggut-manggut. Ia memahami betul seluk-beluk kampungnya. Menurutnya, jalur menuju Babakan sudah pasti akan sulit dilalui jika habis diguyur hujan. Sedangkan dia juga sempat bilang ke Harry jika orang-orang di dusun Palayu terlalu sensitif terhadap kebisingan. Serba salah. Jelas, ia tak bisa sepenuhnya menyalahkan anak-anak muda tersebut. Jana, sang ketua yayasan yang diam-diam menyimpan tanda tanya perihal Haur Hejo, segera memberanikan diri untuk bertanya kepada Ramadi. Mohon maaf Pak RT, saya ingin tahu sebenarnya ada apa ya di Haur Hejo. Kenapa tempat tersebut sampai dilarang untuk didatangi? Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf. Sebab tadi siang Bapak sama sekali tidak menjelaskan alasan baik kepada saya maupun kepada Harry. RT Rahmadi terdiam dalam bimbang. Dia lantas menoleh ke arah ketua RW dan salah seorang sesepuh desa yang juga ikut hadir di dekatnya. Orang-orang itu mengangguk, seolah memberikan isyarat pada sang ketua RT untuk menguak misteri yang hingga kini bersemayam di Haur Hejo. Rahmadi menghela nafas dalam-dalam sebelum memulai penuturannya. Tak lama kemudian ia pun berkata, "Begini Pak Jana, juga bapak-bapak sekalian, sebenarnya bercerita tentang Aurejo itu sama saja seperti menguak luka lama di kampung ini. Itu sebabnya kami enggan menjelaskan alasan melarang kalian untuk datang ke sana. Tapi karena Pak RW dan juga sesepuh desa sudah memberikan izin, maka saya akan menceritakan yang sebenarnya." Rahmadi menggerus kreteknya ke dalam asbak kayu jemarinya, lantas segera menyambar gelas air minumnya. Selepas membasahi kerongkongan dengan air putih, ia pun memulai cerita. Selepas kemerdekaan, keadaan di kampung ini masih jauh dari kata sejahtera. Penjajah memang sudah dibasmi, namun warga masih terjajah dengan kemiskinan. Keadaan belum juga membaik, sampai akhirnya ada 3 orang warga kampung sini yang memilih untuk mereguk darah saudaranya sendiri. Jana dan guru-guru tampak serius menyimak, sedangkan ketua RT beserta sesepuh desa hanya duduk sambil menundukkan kepala. Di sini RT Ramadi sempat diam sejenak. Mungkin ia tengah mencari kata yang tepat agar tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak luar. 3 orang itu sama-sama hidup dalam kemiskinan. Di satu waktu, mereka malah mempelajari ilmu hitam agar bisa merampas ternak, hasil bumi, dan harta benda warga. Banyak orang yang tumbang lantaran meladeni mereka untuk berkelahi.
Warga frustasi sebab pelor dan juga golok tidak mampu menggores kulit mereka. Hingga akhirnya datang orang luar yang kebetulan mengetahui titik lemah ilmu yang mereka pelajari. Berdasarkan informasi dari orang tersebut, akhirnya para sesepuh dan tokoh masyarakat berembuk untuk menumpas ketiga penjahat tadi. Beberapa warga pemberani bersedia mempertaruhkan jiwanya demi bisa membekuk ketiga orang itu. Belasan batang bambu kuning yang ujungnya sudah diruncingkan akhirnya berhasil menjebol isi perut ketiga penjahat tadi. Mereka mati, tapi orang-orang kampung tidak mau jenazah ketiganya dikebumikan di pemakaman umum. Akhirnya jasad mereka diseret hingga ke Haurejo, lalu dikebumikan di antara tanaman bambu. Tapi sayang, kematian mereka justru jadi bencana kedua. Setiap orang yang melewati Haurejo selalu saja mengalami kerasukan, bahkan cenderung dibikin celaka. Terhitung sudah 3 orang yang meninggal dunia akibat mengalami kejadian seperti tadi yang sudah dialami oleh Kang Heri. Rata-rata mereka yang dirasuki akan berusaha mencelakai dirinya sendiri. Beruntung nyawa si Heri masih bisa diselamatkan ya, meskipun kondisinya cukup memprihatinkan. Pungkas Ramadi. Ya, andai saja si ibu tidak mencurigai pergerakan Heri, ya barangkali saat ini ceritanya lain. Saud Jana sambil menunjuk ke arah ibu pemilik warung. Ya, ibu warung yang tadi siang lapaknya sempat didatangi Fadi dan Husnul tampak mengangguk lalu menundukkan wajah. Dia adalah orang yang memperhatikan Heri beserta keempat rekannya ketika kembali dari babakan dan tengah melintas di depan balai desa. Rasa curiga muncul manakala kelima anak muda tadi berhenti di persimpangan lalu mengambil jalur untuk menuju Haurejo. Oleh sebab itu, si ibu warung berinisiatif untuk memberitahu pada 3 orang guru yang sedang mengobrol di depan balai desa. Terima kasih ya Bu, karena sudah melapor ke pihak kami juga kepada seluruh warga desa. Kami betul-betul minta maaf atas segala kegaduhan yang terjadi. Demikian Jana, si ketua yayasan, mengutarakan permohonan maafnya. 1 bulan telah berlalu dari sejak acara itu diadakan. Yuni, Linda dan Husnul sama-sama sudah memikirkan masa depan. Mereka tidak lagi bergabung bersama Heri untuk melatih organisasi, sedangkan Fadi masih setia mengabdi kepada Heri. Sangat disayangkan, pengalaman buruk itu tak pernah bisa mengubah Heri menjadi pribadi yang rendah hati. Meski kejadian itu sudah bisa dilupakan oleh Heri, namun luka cakaran di wajahnya akan tetap membekas hingga beberapa waktu ke depan. Sementara itu, pihak sekolah telah mengeluarkan larangan untuk tidak lagi menyelenggarakan kegiatan di luar kota. Ya, tentu saja mereka tak ingin kecolongan untuk kedua kalinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Di sini ya, begitulah anak muda ya. Bagaimana Husnul, Fahdi, Heri, Yuni, dan Linda yang padahal sudah diperingatkan. Jadi mereka ini adalah sedang melaksanakan satu acara teman-teman ya. Siswa SMP dari satu yayasan yang mana Heri, Fadi, Yuni, Linda itu adalah merupakan alumni dan di situ ada senioritas ya. Jadi Heri ini sebagai senior nih. Jadi Fadi, Husnul, Yuni, Linda ini kan junior. Jadi memang ada beberapa sekolah yang seperti itu dan mereka masih aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Bagaimana dalam kegiatan kali ini dipilih lokasi di daerah Jawa Barat yang mana lokasi ini akan dijadikan acara jurit malam. Jadi puncak itu di acara jurit malam. Nah itu udah dikasih tahu padahal jangan ke Haurejo. Jadi Haurejo itu teman-teman kalau dalam bahasa Sunda Haurejo berarti bambu hijau ya. Jadi ternyata Haurejo itu menyimpan kisah kelam di masa lalunya. Ya begitulah. Bagaimana seorang anak muda yang gak percaya sama tahayul tapi akhirnya dia menerima apa dan semoga menjadi pelajaran ya bagi Heri karena sebelumnya dia udah kayak nggak percaya sama gitu-gituan. Horor banget. Salah satu scene terhoror yang ini adalah ketika dia mencakar mukanya, terus yang paling horor lagi, paling ngeri ngilu ya, dia cabut rambutnya sampai kulit kepalanya terkelupas. Itu bener-bener dapat banget, keren Bang Aldi. Dan semoga ya dengan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita. Kalau memang teman-teman ada yang nggak percaya gitu sama hal yang seperti ini, silakan, nggak masalah. Hak percaya atau tidak percaya itu adalah hak pribadi masing-masing, tapi jangan menantang. Itu yang penting ya. Kalau Heri ini kan udah nantang, dia sendirian di atas bukit, di belakangnya ada kuburan, dia menantang, sudah terjadi. Tapi alhamdulillahnya selamat ya, tidak sampai meregang nyawa. Jadi semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan.
Terima kasih kepada Bang Aldi. Tunggu lagi kisah-kisah keren selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau jempolnya di share dong. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan kisahnya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Jadi bisa kisah nyata ya, kisah pengalaman pribadi boleh, silakan. Bebas untuk pengirimannya bisa lewat rekaman suara, audio, bisa lewat tulisan boleh. Senyamannya teman-teman aja pokoknya ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.